Ya, nggak berasa ya, kita sudah berada di ujung-ujung tahun 2022 nih, di mana sebentar lagi hajatan politik akan dimulai. Baru aja rasanya kemarin kita milih presiden, tapi sekarang udah mau nyoblos lagi. Ya, tapi bagaimana sih dampak pertumbuhan ekonomi di saat gejolak global dan mulai bangkitnya ekonomi tanah air? Akankah pemilu yang akan datang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi tanah air, terutama dari segi investasi domestik maupun investasi asing? Jadi langsung aja ya kita bahas dalam nasib ekonomi RI jelang hajatan politik 2024. Ya, di slide yang pertama, Indonesia ini terhitung menggelar pemilihan presiden langsung dari sejak tahun 2004 ya, sehingga total hajatan politik yang digelar telah mencapai 4 kali. Namun sayangnya efek terhadap perekonomian tanah air tidak signifikan. Jika kita perhatikan ya, pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun politik terjadi pada tahun 2004, yakni sebesar 5,1%. Ya, angka tersebut terus bertambah atau bertumbuh begitu ya mengikuti booming komoditas sehingga Indonesia ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% pada 2004 silam. Lalu selepas itu Indonesia juga nggak pernah bisa nih mencapai pertumbuhan di angka tersebut sampai dengan saat ini begitu. Hal ini juga didorong dengan beberapa sentimen global seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan China, pandemi COVID-19 dan belum lagi perang antara Rusia Ukraina yang nggak selesai-selesai ini yang membuat ekonomi sulit untuk tumbuh. Dan pertumbuhan ekonomi dalam 20 tahun terakhir menunjukkan tren flat begitu ya dan belum bisa kembali pada tahun 2004 lalu yakni sebesar 5,1%. Ya, tahun Pilpres terakhir pada 2019 yang berujung pada terpilihnya lagi Presiden Joko Widodo ini menjadi tahun politik dengan pertumbuhan ekonomi yang flat begitu ya. Kalau misalkan kita lihat ini dari tahun 2009, 2005 sampai dengan 2022 nih kalau misalkan kita lihat pertumbuhan ekonomi di secara grafik begitu ya, ini justru menunjukkan penurunan ya. Dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi ini tumbuh sebesar 3,6%, naik tajam dari kontraksi 2,07% pada tahun 2022. Ya, di slide berikutnya. Selain pertumbuhan ekonomi, Jokowi Effect di pasar modal juga tidak terlihat sama sekali nih ya. Lagi-lagi, hajatan politik tidak banyak memberikan angin segar di tengah gejolak perekonomian dunia akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Indeks harga saham gabungan pada tahun lalu hanya tumbuh 1,7%. Angka ini jauh dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2014 lalu yang sebesar 22%. Dan kalau misalkan kita lihat tahun 2009 yang berujung pada terpilihnya Jokowi ini sebesar 87%. Lemahnya pertumbuhan ini menunjukkan bahwa belanja di tahun politik ini tidak banyak membantu sentimen para investor ya di pasar modal. Kalau misalkan kita melihat gitu ya, faktor eksternal ini dinilai lebih memberikan tekanan bagi perekonomian. Nah kalau kita lihat tahun 2004 IHSG berada di 44,6%, lalu di 2019 87%, lalu di 2014 22,3% dan di 2019 1,7%. Ya untuk slide berikutnya. Ya, selanjutnya kita lihat dari sisi investasi dalam negeri dan asing begitu ya. DDI adalah Domestic Direct Investment dan FDI ini Foreign Direct Investment. Jika dibandingkan saat pemilu kita lihat di tahun 2013 kita lihat FDI berada di 270,4. Ini dalam hitungan triliun begitu ya. Kita lihat kalau misalkan secara grafik memang dari tahun 2013 hingga tahun 2019 ini terlihat memang agak tumbuh begitu ya. Kita lihat dari 2013 yang mencapai 270, lalu DDI ini 128,2 triliun rupiah. Lalu kita lihat ada kenaikan di tahun 2014 307 ya, lalu DDI-nya juga 156 dan kita lihat sampai 2019 berada di posisi 423,1 untuk FDI dan di DDI untuk di 386,5 triliun rupiah. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kalau misalkan kita lihat slide berikutnya gitu ya, pertumbuhan konsumsi jelang pemilu. Kalau misalnya kita lihat dari tahun 2013 ya, ada 2013 ini berada di kisaran 5,28% secara tahunan begitu. Dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2014 berada di 5,14% secara tahunan dan kalau misalkan kita lihat sampai dengan 2019 ini justru pertumbuhan konsumsi jelang pemilu ini bahkan menurun di 5,04% secara tahunan dari tahun sebelumnya 5,05% di tahun 2018 secara tahunan. Ya, itu dia tadi gambaran situasi ekonomi mulai dari perkembangan hingga investasi yang terjadi di musim politik di tanah air.
Tentunya harapan kita menjelang musim politik 2024 ini akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia di segala aspek menjadi lebih baik lagi ya.